Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rifta Halim dengan NIM 12022231174 dari kelas SI 4610. Kali ini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan proses bisnis gudang. Di sini ada proses bisnis existing dari gudang. Yang pertama, divisi gudang meminta pengadaan bahan baku. Lalu, divisi gudang membuat dokumen pengadaan bahan baku. Lalu, divisi gudang mengirim dokumen pengadaan bahan baku ke divisi finance. Setelah itu, divisi finance menerima dokumen pengadaan bahan baku. Lalu, divisi finance mengecek dokumen pengadaan bahan baku. Lalu, di sini ada gateway XOR, yang mana jika divisi finance tidak menyetujui dokumen pengadaan bahan baku, maka pengadaan bahan baku dibatalkan dan juga pengadaan bahan baku telah dibatalkan. Jika divisi finance setuju, maka divisi finance akan membuat dokumen penawaran harga. Lalu, divisi finance akan mengirim dokumen penawaran harga tersebut ke supplier, dan supplier akan mengirimkan dokumen penawaran harga kembali ke divisi finance. Lalu divisi finance menerima dokumen penawaran harga tersebut. Selanjutnya ada gateway XOR, di mana jika divisi finance tidak setuju dengan dokumen penawaran harga, maka divisi finance akan mengirimkan kembali dokumen penawaran harga tersebut ke supplier. Lalu supplier akan mengirimkan dokumen penawaran harga terbaru dan divisi finance akan menerima dokumen tersebut. Lalu divisi finance akan menyetujui penawaran harga terbaru tersebut. Jika divisi finance telah menyetujui dokumen penawaran harga tersebut, maka divisi finance akan membuat dokumen purchase order. Selanjutnya, divisi finance akan mengirim dokumen purchase order ke supplier. Setelah itu, supplier akan mengirimkan bahan baku ke divisi quality control. Di sini, untuk task menerima bahan baku digunakan subproses, yang mana isi di dalam subproses adalah sebagai berikut. Ini merupakan isi dari subproses tersebut. Yang pertama, quality control menerima bahan baku. Lalu, quality control akan melakukan pengecekan bahan baku. Jika tidak sesuai, maka bahan baku yang tidak sesuai akan dikembalikan ke supplier. Lalu, supplier akan mengirimkan bahan baku yang baru dan bahan baku akan diterima oleh quality control. Jika bahan baku sudah sesuai, maka quality control akan mengirimkan bahan baku ke gudang dan bahan baku telah dikirim ke gudang. Selanjutnya, setelah subproses dilakukan, maka gudang akan menerima bahan baku. Lalu divisi gudang akan menyimpan bahan baku. Lalu divisi gudang akan memberitahu bahwa bahan baku sudah tersimpan ke divisi finance. Setelah itu, divisi finance akan menerima pemberitahuan. Lalu divisi finance akan membayar sesuai dengan purchase order ke supplier. Supplier telah menerima uang tersebut, lalu supplier akan memberi invoice pembayaran ke divisi finance. Divisi finance akan menerima invoice pembayaran tersebut, lalu invoice tersebut akan dimasukkan ke dalam database oleh divisi finance. Setelah itu, proses bisnis selesai ketika invoice telah dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya, ini merupakan analisis kuantitatif dari proses bisnis gudang. Untuk simulasi existing yang kami dapatkan yaitu untuk time-nya 369,5 menit dengan cost 2.120 dan utilisasi 0,52%. Untuk penjelasannya, proses bisnis gudang ini memiliki utilisasi yang sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa proses bisnis gudang itu tidak digunakan secara optimal. Penyebabnya itu bisa termasuk dari tata letak gudang yang tidak efisien, waktu tunggu yang tinggi, atau juga kurangnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke analisis redesign untuk proses bisnis gudang. Untuk analisis redesign ini, level redesign yang akan kami pakai adalah task level. Dan untuk aktivitas yang akan diredesign ada dua, yaitu menerima bahan baku, juga menyimpan bahan baku. Alasan meredesign kedua aktivitas tersebut adalah aktivitas tersebut bisa digabungkan untuk menjadi satu task. Untuk possibility-nya ini adalah possible karena ini adalah easy to do tetapi low impact kepada proses bisnis. Selanjutnya
Kita masuk ke analisis performance. Untuk analisis performance aktivitas redesign mengelola bahan baku, kami menulis cost minus karena cost akan naik dengan diredesainnya aktivitas tersebut. Lalu quality kami tulis titik karena tidak ada peningkatan quality yang signifikan. Lalu untuk time kami tulis plus karena ada pengurangan waktu yang membuat aktivitas tersebut lebih efisien, dan juga flexibility kami tulis plus karena untuk pengerjaan aktivitas tersebut pekerja akan lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas tersebut. Untuk kesimpulannya, peningkatan biaya terjadi karena tambahan personel yang dibutuhkan, namun kualitas tetap sama dan juga tidak mengalami perubahan. Lalu, keuntungan utama dari desain ini adalah untuk peningkatan kecepatan penyelesaian tugas dan juga fleksibilitas dalam pengerjaan. Kita masuk ke proses bisnis redesign. Untuk proses bisnis yang diredesign, yaitu kami menghapus menerima bahan baku juga menyimpan bahan baku menjadi mengelola bahan baku, karena itu akan membuat pekerjaan lebih efektif juga efisien. Untuk selanjutnya di sub proses redesign, tidak ada yang diredesign dalam sub proses ini. Mungkin itu saja presentasi saya untuk proses bisnis gudang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.